Indonesia Today, peristiwa ada di sekitar kita. Ini masih terkait dengan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran ya. Ini salah satunya ada beberapa proyek yang tentunya masih diharapkan untuk berjalan, yaitu proyek IKN. Bahkan ada salah satu menteri yang mentargetkan di 2028 seluruh eksekutif, yudikatif ataupun legislatif sudah bisa pindah di IKN. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah tentunya IKN bisa berjalan kalau dananya tercukupi. Yang ada saat ini adalah dari Kementerian PU sendiri sudah bilang bahwa ada pemotongan anggaran sekian, padahal mereka mengajukan anggaran tambahan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur di IKN. Nah, untuk mensiasati ini, kementerian yang lain, menteri yang lain bilang ya sudah, kita pakai dulu lah untuk kegiatan pariwisata. Bahkan mau dibikin semacam tempat hiburan untuk sementara yang bisa di ini. Padahal di sisi lain tentunya ketika Undang-Undang IKJ sudah disahkan, otomatis konsekuensi dari pembangunan IKN adalah memindahkan ibu kota. Sedangkan Kepres sendiri untuk pemindahan ibu kota meskipun Undang-Undang IKJ sudah diketok, Kepres sampai saat ini belum ada, sehingga status ibu kota negara pun saat ini banyak yang bilang, rakyat juga melihat tidak jelas posisinya di mana sekarang. Nah, mungkin untuk IKN ini apakah mestinya tetap harus dilanjutkan, tentunya dengan skala prioritas. Nah, mungkin ada gambaran dari Pak Tritamtomo bahwa IKN ini seharusnya bagaimana untuk ke depan ini. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, ini menarik. Kebetulan saya sebagai mantan prajurit, tentu kita masuk kepada satu daerah, ada aspek-aspek yang kita tinjau sebagai faktor utama apakah pendukung itu maju atau tidak. Dan kebetulan itu saya lakukan pada waktu Kompas melakukan CO kegiatan di IKN. Nah, saya beberapa hari ada di daerah itu dan saya lihat dari aspek militer. Makanya kalau tadi dibilang ada kontradiksi. Dulu IKN sesumbar tanpa bantuan APBN. Ya. Itu sumber dinyatakan. Jelas, konkret. Jangan ngelak. Tanpa APBN. Tapi begitu bilang investor akan berdatangan. Ternyata yang datang kita nggak jelas. Tidak ada yang datang. Dan ini dinyatakan sendiri oleh saudara Akwan. Ya. Dengan melihat kondisi seperti ini, terpaksa APBN digunakan. Ya. Nah, di dalam penyelenggaraan kegiatan, bahwa jumlah APBN dengan tinggalan hutang yang demikian besar, tentu Presiden kita membuat asas prioritas. Ya. Tentu asas prioritas ini juga harus tegas dan jelas. Mana yang akan dilakukan, mana yang tidak akan dilakukan, mana yang secara bertahap akan diselesaikan. Ini, tapi dengan pernyataan omon-omon dari berbagai petinggi negara, masyarakat jadi bingung. Ini dilanjutkan, dibiarin, apakah mangkrak seperti Hambalang yang lalu? Betul kan? Apa akan mangkrak seperti Hambalang yang lalu? Berapa kerugian negara di sini? Berapa anggaran negara sudah digelontorkan di situ? Rakyat menjerit. Karena yang dipakai adalah pajak yang dipungut dari rakyat. Iya. Ini kondisi real di lapangan. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, masyarakat berharap bahwa hari ini nomor 1 yang paling utama sebagai prioritas, karena ada bunyi yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Karno. Indonesia akan kuat dan berjaya manakala 3 lapangan dikuasai. Lapangan ekonomi, lapangan politik, lapangan pertahanan. Ekonomi kita ini segera dibenahi. PHK berapa, Pak? Ya.
Pabrik yang mau tutup berapa, Pak? Kemudian berapa yang dirumahkan dari kementerian, lembaga, instansi, badan tertentu. Sehingga membuat dapur tidak ngebul, kuali tengkurap, pertengkaran dalam rumah tangga mengakibatkan perceraian. Luar biasa, anak keleleran. Akhirnya diurusi oleh Pak Prabowo menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Mengurusi yang kait fakir miskin dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab negara. Tapi uang negara hari ini lagi cekak, lagi disiasatin oleh beliau. Nah, beliau melakukan kegiatan yang namanya makan tadi. Makan bergizi gratis. MBG. Makan gratis bergizi. Nah, kita melihat ini luar biasa. Kalau ini dilanjutkan, saya dari aspek militer yang bertumpu pada faktor tumpas dan cumemu. Ya. Di situ ada Alki 2 yang dari ibu kota diluncurkan roket, selesai. Apalagi ibu kota ada di top hill, di ketinggian, kelilingi oleh bukit-bukit, hutan heterogen, ulangi, hutannya homogen, Mungkin. bawahnya panas dari batu bara, air sulit, banyak faktor yang harus dihitung. Ya. Nah, dulu yang punya cita-cita angan-angan ibu kota di situ siapa nih? Apa? Cuma nyari pamor doang, kajian nggak dibikin. Pak Mulyono kemana, Pak? Dia kasihan dengan Pak Prabowo. Pak Basuki loyal habis, loyal total. Tapi beliau saya yakin kesulitan juga dalam rangka menata ini seperti apa ini. Apalagi ada pernyataan tahun 2028 akan menjadi ibu kota. Ya. Akan ditempati oleh seluruh ASN. Pak, saya sudah lihat itu, Pak. Perumahan perkantoran sudah melihat. Kalau kita di tentara, antara komandan dengan wakil komandan itu harus berjauhan. Ini di dalam satu areal. Gitu di Blar, itu pemusnahan sekaligus selesai. Sampai perumahan dari ASN, Blar, selesai semuanya, Pak. Akan terjadi tragedi kemanusiaan. Dihitung nggak dari aspek militer, Pak? Ini harus dihitung. Tapi semuanya sudah kadung. Ya alon-alon kelakon. Jangan sumbar. Saya akan tindakan ASN. ASN Bapak ini psikologisnya terganggu, Pak. Psikis. Psikis. Anak saya sekolahnya di mana? Pakai apa? Busnya bus apa? Ketinggiannya seperti itu. So, sekolahnya di mana? Rumah saya di mana? Nyonyor, Pak. Nyonyor, Pak. Jadi ini hati-hati dalam kita berucap, berujar. Dalam merencanakan kita harus hati-hati. Faktor keamanan nomor 1, faktor kenyamanan itu nomor 1. Jangan faktor politis nomor 1. Saya ini pembaharu. Pembaharu apa? Pembaharu apa, Pak? Kita menghargai karya Bapak. Tapi jangan Bapak tepuk dada. Keliru. Nah, ini satu kondisi, oleh karena itu saran dari saya, Pak. Tolong negara kita coba melihat pembangunan yang pernah dilakukan oleh beberapa negara tetangga di Afrika Selatan, ya, kemudian di kawasan Asia. Lihat kegagalan yang ada. Oleh karena itu, tolong dipertimbangkan apakah tidak sebaiknya ini menjadi statusnya seperti di Birma, Ya. seperti di Malaysia. Itu tetap semua hidup. Pusat pemerintahan di sebelah mana, kemudian pusat ekonomi di mana. Bikin aja begitu, Pak. Jadi tak omong-omong dari ada pejabat yang ngomong, kalau bisa jadi ibu kota kedua, tinggal redaksionalnya dihaluskan, Pak. Ingat, negara kita besar,
harus kuat. Jangan eker-ekeran gara-gara berebut tulang yang memang ujung-ujungannya merugikan masyarakat. Demikian, selesai. Indonesia Today, peristiwa ada di sekitar kita.